itu kalau pemicunya tidak ditangkap, kita yang ditakutkan tuh mereka tidak sabar gitu loh. Kita sudah berusaha, tolong tangkap itu si Rizik dulu. Kita sepan. Di Banyumas sendiri udah panas sekali nih. Banyumas, Cilacap, Purbolinggo, dan daerah lain. Itu kalau aparat nggak cepat-cepat bertindak, itu apa yang ditakutkan kita itu terjadi gitu. Ini kita udah dari tadi tuh nahan. Jangan sampai teman-teman kita di bawah itu bergerak sendiri. Ada sahabat-sahabat Ketua PWI dan Komandan Laskar se-Jawa Tengah yang selalu saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi dan instruksi kepada seluruh Ketua dan Komandan Laskar se-Jawa Tengah. Perlu diketahui bahwa baru saja terjadi sebuah peristiwa, yaitu intimidasi dan perusakan terhadap anggota PWI di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Kroya, terhadap Saudara Salahuddin. Di mana Salahuddin tadi didatangi 4 orang anggota FPI, dan anggota FPI itu menyampaikan sebuah ancaman bahwa tidak boleh Kroya didirikan FPI. Kalau didirikan maka Kroya akan rata. Kemudian sebenarnya Salahuddin sempat untuk merekam percakapan mereka, ancaman mereka, namun rekaman itu diketahui oleh anggota FPI yang berjumlah 4 orang tadi. Kemudian HP diminta direbut dan kemudian dibanting ke lantai sehingga HP Salahuddin pecah. Karena pada saat itu di rumah Salahuddin ada bayi kecil dan bayinya menangis sehingga tidak memungkinkan Salahuddin untuk melakukan perlawanan. Saya instruksikan kepada PWI Cilacap segera melakukan pelaporan secara resmi kepada Polres Cilacap ataupun Polsek Kroya untuk segera mendapatkan penanganan. Dan ini saya mohon kepada kepolisian untuk segera mengambil langkah tegas dan tegas kepada pelaku-pelaku intimidasi ini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami mohon kepada seluruh Laskar Cilacap segera merapatkan barisan dan laskar-laskar di sekitar Kabupaten Cilacap untuk bersiap-siap bila mana suatu waktu dibutuhkan. Terima kasih, dan saya sudah melaporkan kepada Polda Jawa Tengah, tepatnya di Intelkam Jawa Tengah. Kemudian dari pihak Polda telah meneruskan laporan ini kepada Polres Cilacap. Dan mudah-mudahan semoga Polres Cilacap segera menangani dan mengusut kasus ini sampai tuntas, sehingga tidak terjadi adanya intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum ataupun orang-orang FPI yang merupakan ini organisasi yang sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Demikian, semoga kepolisian segera menindak tegas pada pelaku-pelaku intimidasi di Republik Indonesia ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Banyumas memantau situasi dan kondisi nampaknya semakin memanas. Malam hari ini saya dan teman-teman masih memantau situasi dan kondisi di Cilacap dan di Purbalingga, 2 kabupaten tetangga yang masing-masing melaporkan ada ketegangan antara anak-anak bangsa dengan pendukungnya Habib. Tentu saja ini adalah situasi yang tidak kita inginkan, karena situasi semacam ini kalau dibiarkan bisa menimbulkan clash horizontal antar anak-anak bangsa. Padahal kita semuanya dan anak-anak bangsa yang lain sedang memperjuangkan harkat martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang terus-menerus dibikin gaduh oleh provokasi yang dipimpin oleh keturunan imigran Yaman yang mengaku diri sebagai keturunan Nabi, yang memprovokasi perang. Dan tentu saja ini direspon serius oleh anak-anak Nusantara yang tidak terima atas ucapan kotor mereka, penghinaan mereka. Dan untuk itu pada malam hari ini kami bersama dengan Gus Fakih KRT Wiradiningrat. Selamat malam Gus. Selamat malam. Sehat.
Alhamdulillah, sehat selalu. Terima kasih Gus Fakih atas kehadirannya di Banyumas sejak kemarin. Kemudian ada Mas Win dari Laskar Mataram, Mas Nanang dari Tribata Lembaga Bantuan Hukum Banyumas, kemudian ada Gus Aung dari PWI, Cucu di Ponorogo, Terah di Ponorogo, Mataram juga, dan Mas Panji dari PWI. siap. Pertama saya ingin mungkin masukan atau apapun lah dari Gus Fakih, apa sebaiknya harus dilakukan oleh aparat keamanan menyikapi situasi terkini. Saya sendiri nih Gus, malam hari ini mengendalikan laskar-laskar PWI LS Banyumas dan nampaknya sudah sangat tegang sejak sore tadi karena ada informasi pendukung Habib katanya mempersekusi anggota teman kami di Binangun Cilacap. Malam hari ini nih, sekarang ini saya belum tahu kondisi persisnya, tapi laskar sudah meluncur ke Purbalingga. Apa yang harusnya dilakukan ini oleh aparat kepolisian kita? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, saya kali ini akan berbicara dengan sangat berhati-hati karena fase bernarasi, menyampaikan data, pembuktian, kesaksian, tes DNA sudah, saya anggap sudah fase yang telah usai. Yang sekarang ini, kalau menurut saya, mohon maaf, saya melihat bahwa negara telat hadir, entah disengaja atau tidak, entah ini abai atau memang ada pertimbangan lain, saya tidak tahu. Karena segala kekisruan dan kejahatan ini yang sedang menimpa pribumi Nusantara maupun kegaduhan di negara kita ini, kalau tadi memang benar pelakunya adalah sekelompok etnis imigran Yaman, dalam hal ini klan Ba'alwi yang mengaku cucu Nabi, yang dari kejahatan mengaku cucu Nabi ini bisa mendapatkan otoritas kepercayaan dari publik, terutama dari para penganut agama Islam sebagai agama mayoritas. Saya melihat bahwa ini sebenarnya masalah ini mudah untuk penyelesaiannya. Bagaimana negara hadir untuk dengan segala kaidah meluruskan apa itu kaidah dan penggolongan, atau meluruskan siapa-siapa yang secara keilmuan, secara kesaksian dan pembuktian benar-benar cucu Nabi. Karena di hampir semua negara Islam itu ada nakobah, ada pencatat nasab Nabi. Dalam hal ini dari jalur Imam Hasan maupun Imam Husain. Demikian juga di Yaman. Kalau tidak salah nakibnya bernama Imam Sayyid Abdul Basit Toba-Tobai Al-Hasani. Di Irak pun juga ada. Di Turki juga ada Hashimiyun Sayyid Munir, bekas Khilafah Utsmani. Apalagi Maroko, apalagi Yordan, yang penguasa-penguasanya memang terhitung masih zuriat Nabi Muhammad SAW. Saya menggarisbawahi Yaman sama Irak karena ini dua negara yang diklaim migrasi leluhurnya klan Ba'alwi. Jadi sebenarnya gampang saja, kalau ini negara serius untuk melakukan resolusi konflik, buatlah lembaga kenakiban kerjasama dengan seluruh nakoba dunia, hadirkan nakib dari Yaman maupun nakib dari Irak untuk memberi kesaksian, memberi stempel. Bener enggak klan Habib Ba'alwi ini diakui sebagai kebagian keluarga Nabi di Yaman maupun di Irak? Kalau tidak, ya sudah, selesai. Negara harus memberikan ketegasan, punishment. Barang siapa yang memalsukan asal-usul atau sejarah dan lain sebagainya, ini ada pasalnya. Ini dari Tribata sudah membuat kajian yang setebal itu, enggak tahu ini sudah dibaca apa enggak sama pemangku negara. Dan saya kan sudah masuk rekomendasi itu di pemangku-pemangku negara, entah itu Mabes Polri, entah itu BNPT, entah itu penasihat presiden, atau mungkin saya yakin sudah sampai di meja presiden. Wallahualam, sudah disebarluaskan dan sudah disampaikan di medsos, ditulis dengan kajian buku dan lain sebagainya. Hingga hari ini klan Ba'alwi tidak bisa menghadirkan pembuktian bahwa dirinya diakui oleh keluarga besar, keluarga Nabi di seluruh dunia. Sebenarnya itu saja, simple. Tapi negara harus hadir, tidak bisa dibiarkan liar.
Ketika kemudian Mas Agus tadi bertanya bagaimana seharusnya pemerintah, itu dulu akar kejahatan mereka kemudian perbudakan spiritual, kapitalisasi nasab atau pendawiran atau kemudian kejahatan-kejahatan lain baik pidana, perdata maupun moralitas berawal dari pengakuan cucu Nabi yang sesat ini, yang kemudian merambah ke rasisme, merasa rasa lebih tinggi dan lain sebagainya. Dan ini sudah berlangsung 200 tahun sejak zaman penjajahan. Di alam kemerdekaan ini seyogyanya ya apa ya, pribumi menjadi raja di tanahnya sendiri. Jangan kemudian pribumi selalu menjadi domba aduan, diadu domba, menjadi korban yang kemudian diplokodo kata orang Jawa, yang ditipu, ditindas, dibelokkan sejarahnya, makam-makam palsunya, datuk-datuknya dibelokkan, mendirikan makam palsu, sejarahnya diperkosa, bahkan sejarah kebangsaan kenegaraan juga diperkosa. Nah ini, bagi saya negara ini hadir apa tidak? Oke Gus, itu mungkin jangka panjang ya? Jangka panjangnya untuk menyelesaikan akar persoalan, mungkin itu. Tapi jangka pendek, saya kira ini kan ketegangan yang tadi saya sampaikan di depan, itu imbas dari provokasinya Rizik Syihab yang mengobarkan perang sebelum Lebaran. Kalau menurut saya sebaiknya polisi segera mengamankan diri sih, karena sumber kekacauannya. Setuju. Yang saya sampaikan tadi sebenarnya fase untuk penyelesaian resolusi konflik secara umum. Secara khusus sebenarnya gampang saja. Ketika ada api berkobar, mesti ada titik apinya, mesti ada pemicunya. Titik api ini yang harus segera dipadamkan atau dikendalikan. Kalau provokasi-provokasi ini berasal dari mulutnya oknum-oknum orang-orang yang terindikasi mendukung ISIS, terorisme, bahkan kemudian jejak sejarahnya, digitalnya, dan lain sebagainya, membawa pentungan ke sana kemari, dulu sering mempersekusi orang, dan itu seolah dibiarkan dan merajalela. Kemudian memberikan tontonan, percontohan dengan chat mesumnya. Dan ini tidak baik bagi bangsa ini, bagi generasi muda kita, bagi kehidupan kebangsaan kita. Nah ini mau nggak mau ya titik api harus dikendalikan. Orang-orang yang membuat gaduh, si Rejek, Bahar, mungkin siapa saja, termasuk mungkin Robito Alawiyah sendiri juga harus dipertanyakan. Buat apa membuat organisasi pernasapan kalau tidak bisa mengendalikan orang-orang yang tergabung di situ, yang diberikan isbat nasab, ngaku cucu Nabi tapi perbuatannya jauh dari ketawadaan Nabi. Jadi itu menurut saya segera ditangkap, segera diamankan itu orang-orang yang membuat gaduh ini. Jangan pribumi yang disuruh untuk bersabar terus, untuk dinasehati, direm, segala macam perlakuan yang sebenarnya pribumi ini korban, menjawab tantangan mereka, menjawab rasisme mereka, menjawab pembelokan sejarah mereka, menjawab bagaimana leluhur kami juga dipalsukan, juga dibelokkan, juga mencoba untuk selalu mereka terus-menerus manipulasi. Nah ini kan kalau didiamkan terus, sabar itu juga ada batasnya. Maka saya berbicara ini dengan sangat hati-hati sekali. Semoga negara sebagai sebuah kontrak sosial benar-benar menunjukkan dirinya menjalani kontrak itu. Karena dalam teori kontrak sosial Jacques Rousseau, seandainya kemudian sebuah kontrak perjanjian itu tidak dijalankan, maka rakyat sebagai pembentuk negara berhak untuk mempertanyakan keberlakuan dari kontrak sosial itu, dan berhak untuk menarik atau menganulir atau memperbarui kontrak itu. Ini yang saya takutkan. Sampai kapan begini terus? Di tengah perekonomian kita dolar semakin naik, di tengah kemudian perang dagang, di tengah kemudian kasus-kasus korupsi besar yang sangat mengganggu hati nurani atau rasa empati sosial masyarakat, mengusik, melukai, dan banyaknya pejabat-pejabat yang seolah-olah abai terhadap semua ini. Nah, tinggal ini saja, selesaikan ini. Tangkap Rizik Syihab, nggak ada lagi. Sumbernya saya kira. Sumbernya di situ, dan orang-orang yang menjadi pemicu-pemicu lain yang mulutnya kurang ajar, yang selama ini tidak bisa mengontrol narasi-narasi bejatnya itu. Oke, terima kasih Gus. Saya kira saya sepakat, memang harus segera ditangkap. Saya kira Rizik Syihab untuk mendinginkan suasana yang semakin ke sini semakin panas. Mas Win mungkin ingin memberikan Mas Nanan, silakan Mas Nanan.
Mas. Silakan Mas Anang. Ji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Mensikapi ya perkembangan di tengah masyarakat yang sampai hari ini kita bersama-sama ikut memonitor di beberapa daerah, khususnya di Banyumas dan sekitarnya. Ini memang yang pertama kami dari Badan Hukum daripada Banyumas ingin menyampaikan keprihatinan yang dalam bahwa apa yang terjadi di beberapa tempat, beberapa daerah tidak lepas daripada imbas daripada polemik nasab ya, polemik nasab yang sampai hari ini belum selesai, dan kami merasa polemik ini adalah polemik nasional, hampir terjadi dan imbasnya dirasa di semua daerah yang ada di Indonesia, khususnya di mana daerah-daerah itu sendiri mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Bercermin dari sejarah Indonesia pasca kemerdekaan ataupun awal kemerdekaan, bahwa konflik-konflik agama seyogianya bisa diselesaikan oleh ormas-ormas agama yang ada di Indonesia. Yang kami lihat saat ini yang terjadi justru ormas-ormas agama itu sendiri banyak diam dan cenderung tidak mempedulikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa mendasari polemik yang terjadi adalah polemik tentang klaim sepihak dari sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya ormas-ormas agama Islam khususnya mau peduli, setidaknya ikut melakukan penelitian, melakukan kajian, atau secara garis besarnya mencari kebenaran itu sendiri, benar atau tidak, sehingga bisa ikut membantu meredam polemik yang ada di bawah atau di masyarakat itu sendiri. Kemudian tadi disampaikan oleh Gus Fakih bahwa harapan negara bisa ikut hadir dan segera hadir, mungkin tidak, ya sangat mungkin. Bukan karena semata ini dianggap persoalan agama kemudian diselesaikan oleh ormas-ormas agama saja. Kalau ada urusan agama, diantaranya bahkan urusan ibadah ya, haji kan negara juga mau intervensi, ada gitu. Nah, ini kan berpotensi ketika tidak segera terselesaikan akan menimbulkan semakin meluasnya polemik itu sendiri. Bahkan sampai hari ini potensi gesekan, benturan langsung di tengah masyarakat antara kelompok yang pro dan kontra ini kan sudah dirasa sangat dekat sekali. Menghitung hari. Ya dekat lah, saya katakan dekat sekali. Bahkan menghitung jam mungkin. Maka dari itu kami berharap dari Tripata Banyumas kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, tetap mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan, mengendalikan emosi, dan kepada aparat kepolisian penegak hukum. Yang pertama, kami berharap agar bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan dini
Jangan sampai ketika hal yang tidak diharapkan itu terjadi, baru mereka mau turun. Tidak semua delik itu atas dasar aduan atau pelaporan. Hal-hal yang memang mengancam terhadap benturan di lapangan, mengancam persatuan dan kesatuan, mengancam kedaulatan dan sebagainya, mereka bisa bertindak sebetulnya. Ya, apalagi provokasi perang kan? Ya, itu memang sangat berbahaya di situasi sekarang. Dan hanya presiden kan di sistem pemerintahan kita Betul. yang punya otoritas untuk mengumumkan perang. Ya. Keprihatinan kami berikutnya adalah di saat perang global ya, baik perang ekonomi global dan lain sebagainya. Tentunya kami menyadari pemerintah sedang fokus dalam banyak hal, tetapi setidaknya dengan menugaskan kelembagaan atau kementerian yang berkompeten untuk bisa merumuskan bagaimana penyelesaiannya wacana tadi, di antara wacana sudah dilontarkan oleh Gus Fakih, adanya pembentukan Nakoba, ataupun bahasa saya mungkin adalah pembentukan lembaga-lembaga yang melegitimasi nasab, baik nasab atau keturunan dari tokoh-tokoh penting agama maupun nasab dari tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia, sehingga tidak ada lagi akuisisi dari kelompok apapun yang dengan dasar sepihak kemudian mengklaim sebagai yaitu keturunan ataupun ahli waris atau nasabnya dari tokoh-tokoh penting agama maupun tokoh-tokoh nasional. Termasuk juga dalam hal pembelokan sejarah dan lain sebagainya. Negara juga harus memikirkan bagaimana melindungi sejarah ini secara konstitusi, sehingga tidak mudah orang klaim membelokkan siapa itu, ngaku si A adalah penemu ini, si A adalah penemu itu. Di sisi lain, catatan sejarah kita tidak seperti itu. Nah, pelindungan hukumnya secara konstitusi juga harapan kami juga harus mulai dipikirkan oleh pemerintah melalui kementerian ataupun lembaga-lembaga lain yang berkompeten. Ada lagi mengenai masalah pendakwah atau apa namanya istilahnya pendakwah ya, siar agama kan lebih cenderung ke pendakwah, mubalik dan lain sebagainya. Beberapa kegaduhan di masyarakat, beberapa polemik di masyarakat terjadi itu kan kalau kita amati dari beberapa dai atau pendakwah, ya kan, yang dalam konteks mereka berdakwah yang seyogyanya memberikan penyampaian keilmuan tentang agama, tetapi dengan leluasa mereka pun banyak melakukan dengan apa namanya upaya-upaya gerakan-gerakan politik, baik itu dengan cara menjelek-jelekan kelompok satu dengan yang lainnya, bahkan menjelek-jelekan tokoh nasional, pemimpin negara dan lain sebagainya juga mereka lakukan, berani lakukan dengan dalih berkedok pada siar-siar agama yang mereka ikut atau lakukan di forum-forum mereka sendiri. Maka dari itu kami mengusulkan seyogyanya dalam hal ceramah itu sendiri pemerintah juga memberikan sertifikasi melalui lembaga yang berkompeten juga. Nah, karena berkaitan dengan syiar agama itu tidak hanya dilakukan oleh pemuka agama Islam, tetapi oleh agama-agama lain dan berpotensi juga, maka sangat relevan ketika pemerintah mengeluarkan sertifikasi untuk para pendakwah agama yang ada di Indonesia. Agar supaya apa? Ada batasan-batasan, ada sanksi, ada konsekuensi yang melekat ketika para pendakwah ini sendiri keluar rel dalam penyampaiannya, maka bisa saja diberikan sanksi untuk dicabut sertifikasinya dan tidak diperkenankan manggung atau memberikan ceramah di manapun juga. Itu kan teknis sekali, tetapi ada keterlibatan negara dengan ikut memikirkan, memberikan batasan-batasan dalam ceramah agama juga sangat relevan dan perlu dipertimbangkan. Oke, Mas Farhan.
mungkin dalam jangka pendek waktu dekat nih situasi yang sedang sangat panas ini. Masukan Mas Tonang apa ya? Saya berharap aparat penegak hukum, kepolisian khususnya bisa bekerja lebih cepat untuk mencegah agar supaya hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat, benturan-benturan yang tidak diinginkan itu bisa diredam. Berlaku objektif, artinya apa? Ketika ada 2 kelompok atau 3 kelompok tentunya harus memberlakukan sikap yang berimbang kepada 3 kelompok itu sendiri, karena persoalan utamanya kan belum clear. Berbicara ideologi, berbicara keyakinan yang mana ranahnya ini masih jauh untuk bisa dibuktikan secara keilmuan, ini kan juga panjang prosesnya. Kalau provokasi perang yang disampaikan oleh Rizik Syihab itu bisa nggak secara hukum aparat langsung menangkap Rizik Syihab? Ya mestinya ambil tindakan. Mestinya ambil tindakan. Dia kan terang-terangan secara verbal. Oh iya. Akan mengobarkan perang. Betul, gitu. betul. Dan itulah yang memicu anak-anak Nusantara menyambut, melawan mereka. Ya. Dan sampai ketegangan terjadi sampai malam hari ini. Sedikit mungkin agak sudut pandang berbeda. Ketika kepolisian masih mengedepankan prinsip no viral no justice, maka yakinlah terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok atau masyarakat Indonesia yang mengecam dengan kelompok Rizik Syihab, ya, atau pernyataan daripada Rizik Syihab, pasti akan berbondong-bondong untuk meminta segera ditangkap dan diproses hukum. Pasti. Oke. Jadi sependapat saya kira bahwa aparat harus bertindak tegas dan secepatnya pada Rizik Syihab. Ya, tentu saja dengan aksi nyatanya menangkap kan, karena telah secara nyata memprovokasi massa untuk melakukan perang. Nah ini yang sampai malam hari ini menjadi sangat tegang di Jawa Tengah, di Pantau khususnya. Di wilayah lain kemarin sudah tegang, tapi yang hanya hampir nyaris tidak berhenti semenjak sepekan terakhir ya, di Jawa Tengah, di Karanganyar. Tadi sore Cilacap, ini malam ini di Purbalingga. Mudah-mudahan di tempat lain sih tidak gitu ya. Jawa Timur juga ya. Jawa Timur juga sama. Panas juga ya. Barat juga sama. Nah makanya ini saya kira warning yang sangat tegas buat aparat keamanan khususnya polisi kan ya. Bagaimana untuk bisa memadamkan sumber api tadi. Ya sumbernya siapa lagi kalau bukan provokatornya itu. Bersama ragu-ragu saya kira tangkap Rizik Syihab agar anak-anak Nusantara menjadi merasa tidak terancam lah, atau agar merasa puas bahwa provokator telah ditangkap, merasa terlindungi gitu, merasa aparat hadir ketika ada orang yang memprovokasi perang gitu loh. Oke, saya kira itu sepakat saya. Mas Aung mungkin mau nambahin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin akan menambah sedikit apa yang disampaikan oleh Gus Wakil tadi. Memang apinya itu yang harus dipadamkan gitu. Rizik Syihab tangkap. Kita semua di sini itu sudah capek menahan anggota-anggota kita, teman-teman dari pribumi untuk tidak bergerak, untuk tidak terprovokasi gitu. Tapi apapun itu, kalau pemicunya tidak ditangkap, kita yang ditakutkan tuh mereka tidak sabar gitu loh. Kita sudah berusaha, tolong tangkap itu si Rizik dulu. Setelah itu nanti ayo kita selesaikan apa yang terbaik lah. Jangan sampai anak-anak bangsa itu terpecah belah seperti ini hanya karena satu orang yang membuat jadi gaduh di Nusantara ini. Itu aparat harus bertindak, harus turun. Kita tidak bisa seperti ini terus gitu. Paling itu yang harus kita sebar. Di Banyumas itu udah panas sekali nih. Banyumas, Cilacap, Purbalingga, di daerah lain. Itu kalau aparat nggak cepat-cepat bertindak, itu apa yang ditakutkan kita itu terjadi gitu. Ini kita udah dari tadi itu nahan
Jangan sampai teman-teman kita di bawah itu bergerak sendiri. Harus kita kontrol, kita redam semua. Tapi tolong aparat harus benar, tangkap dulu itu sih pemicunya. Paling itu yang bisa saya sampaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Aung. Saya kira sepakat saya bahwa pemicunya memang harus ditangkap untuk meredakan situasi. Mas Anji nambahin? Ya. Oke. Terima kasih. Saya kira sangat jelas, tegas pesan dari Banyumas untuk aparat kepolisian khususnya di Mabes Polri dan seluruh jajarannya. Pro kontra antara kelompok yang pro dengan Balawi dengan yang tidak, yang kontra Balawi, semakin hari semakin meruncing dan mencapai puncaknya ketika salah satu pentolan dari Balawi ini yakni Rizik Syihab mengobarkan perang kepada anak Nusantara. Jadi tidak. Jadi tidak. Ya. Baik. Kalau memang menangkap Rizik harus dengan adanya laporan, siap-siap saja. Sabar-sabar melakukan ada laporan. Polsek ke Polres. Oke, Mas Nana, terima kasih. Jadi walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nanang bahwa tidak perlu sebenarnya dengan cara laporan atau aduan ke polisi untuk menangkap Rizik Syihab karena provokasi perangnya itu. Tetapi seandainya kok kemudian menunggu harus ada laporan, maka ya siap-siap saja menurut Mas Nanang polisi untuk menerima aduan laporan dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Dan itu saya kira akan menjadi sangat ribet kan kalau itu dilakukan.